ternyata menurut Al-Quran dan hadis tidak ada privilege, tidak ada keutamaan nasab itu kecuali iman dan takwa. Sahabat hati, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Terima kasih. Salam sehat dan berkah selalu untuk semua sahabat hati channel. Oke, berikutnya mengenai yang ramai sekarang ini, lagi ngetren soal apa ini? Soal apa? Soal nasab apa nasib? Ini soal nasab ya. Masya Allah jadi trending ini. Saya terpaksa ikut bicara, tujuannya sebagai penengah dalam mengamalkan watawasau bil haqq watawasau bis sabr, saling berwasiat tentang kebenaran dan saling berwasiat tentang kesabaran. Yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bekerja samalah dalam perbuatan baik dan takwa, dan jangan tolong menolong di dalam kemaksiatan dan permusuhan. Jadi sedikit saya ceritakan kembali ya, apa yang mungkin semua udah lihat di media sosial, di podcast Bisikan Roma, udah lihat belum? Udah lihat? Nah. Jadi ketika selama ini tidak pernah kita dengar satu tesis yang membatalkan Ba'alwi sebagai zuriyah Nabi, kita semua kayaknya tenang-tenang aja. Tiba-tiba ada satu tesis yang mengatakan di bawah pendapat Haji Imaduddin Usman yang mengatakan secara historis, secara sejarah, secara manuskrip dari abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 sampai ke-8 tidak ada yang bernama Ubaidillah. Di mana Ubaidillah ini diklaim oleh kelompok Ba'alawi sebagai zuriyah Nabi, putra keempat dari Ahmad bin Isa. Sementara dalam manuskrip dari abad ke-4 sampai ke-8 yang diteliti oleh Kyai Haji Imaduddin, konon kata beliau tidak mendapatkan anak yang keempat itu, Ubaidillah. Yang ada cuma 3 putra beliau, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Nah ini muncul di abad yang ke-9 nama Ubaidillah ini. Maka beliau menyimpulkan bahwa nama Ubaidillah sebagai dzurriyyah daripada Ba'alawi ini cangkokan. Itulah dimulainya begitu. Sampai sekarang ini tentunya belum tuntas ya. Maka saya teringat, saya tanya waktu podcast dengan beliau kemarin, kenapa? Apa awalnya Anda melakukan penelitian ini? Padahal beliau dulu yang membuat nasab tentang Ba'alawi ini. Lalu kata beliau, selama ini saya menyaksikan arogansi daripada oknum-oknum habaib yang jauh dari syariat. Jadi membuat doktrin-doktrin yang sesat, menyesatkan. Seperti apa misalnya? Misalnya kita sering ada viral di sebuah video. Ada seorang habib berkata begini misalnya. Itu ada tukang kacang namanya Maman. Itu si Maman ini nggak beres ibadahnya. Tapi beliau ketika seorang habib, nggak perlu saya sebut namanya, Al-Maghfurullah, udah meninggal dunia soalnya. Kalau minta kacang dikasih, dianterin. Satu saat si Maman ini meninggal. Maka dikasih tahu sama Habib ini, Beb, Maman meninggal, baik nanti aku datang. Begitu Habib ini datang, dititipin surat di bawah lehernya, kata Habib ini. Ditulis sebuah surat, disimpan di bawah lehernya. Man, nanti kalau Munkar wa Nakir tanya, lo jangan jawab. Kasih aja nih surat, nanti lo masuk surga bi ghairi hisab.
Ini kayak begini yang disebarkan. Menurut Ki Imad banyak hal-hal seperti itu, yang khurafat-khurafat seperti itu. Maka muncullah kecurigaan beliau. Maka beliau mulai meneliti. Nah tentunya ada sanggahan-sanggahan dan sebagainya. Ada sampai kepada tes DNA. Saya juga sudah podcast, barangkali antum sudah lihat podcast saya dengan Dr. Hugeng. Ya, beliau menyatakan bahwa menurut tes DNA bahwa yang namanya Ba'alawi mustahil sebagai keturunan Nabi. Mustahil sebagai keturunan Nabi. Ini menurut pendapat Dr. Hugeng. Dan ternyata Najwa Shihab pun telah bersaksi di media bahwa beliau telah mengadakan tes DNA. Ternyata haplogrup-nya 3,4% Arab dan sekian puluh persen lainnya ke India, ke Afrika dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita semua harap tenang dan tidak terprovokasi ya oleh konflik nasab ini. Karena nanti insya Allah atas kesepakatan Kiai Imad, Romel dan juga mungkin Rabitul Alawiyah juga akan saya undang Habib Taufik insya Allah Segaf akan saya undang untuk berbicara di podcast saya agar ada berita yang seimbang. Nanti insya Allah kita akan sepakati untuk duduk bersama yang dimediasi oleh pihak yang netral. Civitas Akademika misalnya. Nanti beliau akan memohon kepada universitas mana yang bersedia memediasi ini. Tentu dengan para ahli, profesor ahli dan sebagainya, ahli sejarah dan ahli genetika tentunya. Nanti mungkin di situ yang akan menentukan endingnya seperti apa. Namun apapun hasilnya nanti tetap jaga persaudaraan para muhibbin, gak usah berhenti mencintai Habib. Seperti sering saya katakan di podcast saya, itu yang namanya Habib Rizik Syihab, kemudian Habib Ali Kuitang, Habib ini, semua sahabat-sahabat saya. Masya Allah, dengan adanya ini terus terang saya merasa sedih. Tapi apa buat? Hal ini harus dikelirkan, dijelaskan. Ya, jadi walaupun nanti hasilnya mereka bukan turunan Nabi, tetap kita akan jaga persahabatan itu. Kenapa? Karena di akhirat nanti bukan dari nasab inilah ukuran keselamatan seseorang. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya ketinggian derajatmu di sisi Allah takwamu, bukan nasabmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu, pengetahuan dan beriman di atas orang-orang yang tidak berilmu dan tidak beriman. Jadi ukuran kemuliaan di sisi Allah adalah iman, takwa dan ilmu, bukan dari nasab. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, "Al-jannatu lil muttaqina walau kana 'abdan habasyian, wan naru lil 'asina walau kana sayyidan quraisyan hasyimian." Surga itu untuk orang-orang yang bertakwa walaupun dia budak dari bangsa Habsyi, dan neraka itu untuk orang-orang ahli maksiat walaupun dia sayyid Quraisy Bani Hashim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan, "Walau ana Fatimah binti Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah binti Muhammad, anak kandungnya sendiri mencuri, aku akan potong tangannya. Jadi ternyata menurut Al-Quran dan Hadis tidak ada privilege, tidak ada keutamaan nasab itu kecuali iman dan takwa. Nah, dalam rangka inilah watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Kita saling berwasiat tentang kebenaran dan saling berwasiat tentang kesabaran. Faham semuanya ya? Faham semuanya ya? Mau zuriyah mau bukan, tetap muhibbin jangan putus dengan Habib-habibnya. Ya, tetap jaga persaudaraan, tetap jaga persahabatan. Sahabat Saung Hati Channel,
inilah prinsip-prinsip dasar Kiai Roma untuk mengundang daripada polemik nasab yang terjadi saat ini. Insya Allah kita doakan beliau senantiasa Allah berikan sehat walafiat, dan kita yakin kepada beliau sebagai sosok sesepuh senior sekaligus beliau memiliki keilmuan. Insya Allah beliau dapat menyelesaikan daripada konflik yang terjadi saat ini demi persatuan umat, demi persatuan bangsa, dan untuk kebaikan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.